Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Botani Farmasi beranggotakan Devi Astaria Manik 201205233, Tri Kristina Sihombing 201205271, Michelle Vinarwastu Menalu 201205274, Linda Sagala 201205248, Lasima Sahipahutar 201205239, Rosa Ramadhan Manik 201205265. Morfologi bunga alamanda. Alamanda atau alamanda catarrhtica adalah tanaman hias yang umum disebut sebagai bunga alamanda dan juga sering disebut sebagai bunga trompet emas, bunga lonceng kuning, atau bunga buttercup. Satu bunga. Bunganya berbentuk tandan dan termasuk bunga majemuk. Kelompok bunga berbentuk seperti lanset, mahkotanya berbentuk seperti corong yang berupa trompet. 2 batang. Batang tanaman ini berbentuk silindris dan disertai dengan batang yang berkayu. Batang dari tanaman bunga lamanda tersedia percabangan yang monodial dan permukaan yang terlihat seperti berbuku-buku. 3 akar. Akarnya bunga ini sangat unik di mana akar bisa mencapai ketinggian 3 hingga sampai 8 meter. Akar tanaman bergetah serta berakar tunggang. Morfologi bunga Hydrangea. Hydrangea macrophylla merupakan spesies yang paling banyak ditanam dengan lebih dari 600 kultivar. Tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman hias pada taman dan bunganya dapat dijadikan rangkaian bunga papan. 1 bunga. Memiliki bunga yang berukuran besar, berbentuk bulat dengan warna-warna yang lembut. Bentuknya hampir menyerupai bola karena berasal dari kumpulan bunga kecil yang akhirnya membentuk bulatan bola. Perbungaan majemuk, berbentuk malai keluar dari ujung tangkai membentuk rangkaian membentuk seperti sanggul. 2 daun. Daun tunggal berbentuk bulat telur disertai dengan gerigi. Pangkal serta juga ujung dari daun bunga jenis ini terlihat berbentuk cukup runcing dan pada umumnya memiliki warna permukaan daun yang hijau tua dengan permukaan bawah warna hijau kekuningan. 3 batang. Memiliki sebuah tinggi batang yaitu antara 1 hingga 3 meter. Morfologi bunga mawar. Tanaman mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa, sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih. Kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang terambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Batang dan daun. Sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjangnya antara 5-15 cm dengan dua-duanya berlawanan atau pinnate. Daun majemuk yang tiap tangkai daun terdiri paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun, dan daun penumpu atau stipul, berbentuk lonjong, pertulangan menyirip, tepi tebal beringgit, merun. Akar tumbuhan mawar adalah akar serabut, seperti tugas akar pada tumbuhan lainnya. Akar mawar bertugas mencari nutrisi berupa air dan mineral. Akar tumbuhan mawar bertugas mengantarkan nutrisi ini ke bagian batang. Gunaan mawar karena memiliki kandungan yang baik seperti antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, vitamin C, dan vitamin E. Bunga mawar dipercayai dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Bahkan, bunga ini juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Morfologi bunga tulip. Tulip merupakan nama genus untuk 100 spesies tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam keluarga Lyciseae. Tulip berasal dari Asia Tengah, tumbuhan liar di kawasan pegunungan Panir dan pegunungan Hindukush, dan stepa di Kazakhstan. Negeri Belanda terkenal sebagai negeri bunga tulip. Daun tulip berbentuk lancet atau melebar ke arah pangkal daun dan meruncing ke ujung daunnya. Daunnya ketika muda berwarna hijau tua dan berubah warna menjadi kuning ketika masuk musim gugur. Daunnya memiliki bulu halus di bagian bawahnya dengan tulang daun berupa Bachydermos. Akar bunga tulip. Tulip merupakan tumbuhan tahunan berumbi yang tingginya antara 10-70 cm. Daunnya berlilin, berbentuk sempit memanjang, berwarna hijau, nuansa kebiru-biruan, dan bunganya berukuran besar dan terdiri 6 helaian daun mahkota. Selain itu, berkat aroma dan warnanya yang mencolok, bunga tulip juga mulai diteliti.
Manfaatnya sebagai pewarna makanan alami atau produk lain seperti aromaterapi, parfum, dan bahan dasar kosmetik. Morfologi bunga lavender. 1. Struktur. Bunga lavender termasuk bunga berukuran kecil. Bunganya terdiri dari serangkaian kuntum. Jumlahnya terdiri dari 6 hingga 10 kuntum berbentuk spiral. 2. Daun. Daun bunga lavender berbentuk oval hingga lonjong dengan bagian ujung yang meruncing. Bagian tepinya bertekstur gerigi tetapi permukaannya halus. Warna daunnya hijau muda dan hijau tua. 3. Batang. Batang bunga lavender berbentuk bulat dan lonjong. Diameternya sekitar 3-4 mm, namun bisa juga lebih. Pada umumnya, batang lavender akan tumbuh tegak. Akar. Akar lavender memiliki akar tunggang berserat panjangnya mencapai 1 hingga 2 meter tumbuh menjalar ke tanah. Akar tersebut dapat tumbuh lebih panjang. Warna akarnya putih kotor sampai kecoklatan. 2. Morfologi bunga kembang sepatu. Struktur tunggal, bentuk trompet, diketik daun, di kelopak bentuk lonceng, hijau kekuningan. Mahkota terdiri dari 15 sampai 20 daun mahkota, merah muda, benang sari banyak, tangkai sari merah, kepala sari kuning. 2. Daun. Daun kembang sepatu memiliki daun agak lebar, tipis, bagian pangkalnya agak meruncing, sedangkan tepi daunnya bergerigi kasar. Selain itu, daunnya berwarna hijau, bersinal, dan bentuknya oval lebar. 3. Batang. Kembang sepatu memiliki batang yang bertekstur keras serta bercabang banyak. 4. Akar. Akar bunga kembang sepatu tunggang dengan warna kecoklatan. Kedalaman perakaran ini menembus tanah mencapai 45 sampai 60 cm, bahkan lebih tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga sepatu. Morfologi bunga tapak dara. Tapak dara adalah burung tahunan yang berasal dari Madagaskar, namun sudah menyebar ke berbagai daerah tropikal lainnya. Nama ilmiahnya Catharanthus lucius eldor. Daunnya berwujud bulat telur, berwarna hijau, tersusun menyirik berselingan. Panjang daun sekitar 2-6 cm, luas 1-3 cm, dan tangkai daunnya sangat pendek. Bunganya aksial atau muncul dari ketiak daun. Kelopak bunga kecil berwujud paku. Mahkota bunga berwujud trompet, ujungnya melebar, berwarna putih, biru, merah jambu, atau ungu tergantung kultivarnya. Tanaman ini mempunyai sistem akar yang serabut dan warnanya sedikit kecoklatan. Habitus bertumbuh menyamping, tinggi tanaman dapat mencapai 0,2 sampai 1 meter. Batang dan daunnya mengandung lateks berwarna putih. Morfologi bunga matahari. Bunga matahari adalah salah satu tanaman berbunga. Bunganya akan mekar secara periodik atau musiman, yaitu sekali dalam setahun. Sunflower termasuk tumbuhan dikutil karena memiliki satu pasang kotiledon di dalam bisinya. Oleh sebab itu, bunga ini masuk ke dalam kelas Macroliopsida. Bunga yang memiliki nama latin Helianthus annuus L ini berasal dari tanah Amerika Utara. Di Indonesia sendiri, tepatnya di daerah Jawa, bunga matahari mulai ditanam sejak tahun 1919. Sebagai tanaman perdu, maka pertumbuhan bunga matahari tidak terlalu tinggi. Umumnya bunga ini memiliki tinggi batang antara 1-3 meter. Batangnya berbentuk bulat dan memiliki tekstur bulu halus. Meski termasuk batang perdu, namun batang tersebut cukup kuat. Pertumbuhan batang cenderung membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Pembengkokan tersebut terjadi karena adanya penguraian hormon auksin atau hormon pemanjangan pada area batang. Hormon auksin pada bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami hambatan pertumbuhan, sehingga batangnya cenderung memendek. Batang bunga matahari tidak bercabang dan jika ada percabangan kondisinya jarang ditemukan. Selain itu, ketinggian tanaman berbunga kuning ini juga sangat bergantung pada jenis spesiesnya. Meski pada umumnya tumbuh setinggi 1-3 meter, ada beberapa spesies lain yang bisa mencapai 5 meter. Tidak jauh berbeda dengan ukuran batangnya, ukuran akar bunga ini tidak begitu besar namun kuat. Akar bunga matahari memiliki tekstur halus dan lebat. Sistem perakarannya mampu menembus tanah dengan sangat dalam. Pertumbuhan akarnya mendatar dan mampu tumbuh mencapai kedalaman 3-4 meter. Tumbuhan bunga matahari memiliki daun berjenis tunggal yang berbentuk menyerupai jantung. Ukuran daunnya rata-rata sepanjang 15 cm dan lebar 12 cm. Daun tersebut tumbuh pada pokok
seperti tangkai tempat tumbuhnya bunga. Bunga yang dimiliki tanaman ini masuk dalam kelompok bunga majemuk dengan kelopak bunga berukuran besar berjumlah puluhan. Selain itu ada juga kelopak bunga berukuran kecil yang letaknya berada di bagian dalam dan jumlahnya mencapai angka ribuan. Kedua kelopak tersebut berwarna kuning terang dan berbentuk seperti pita. Diameter bunga matahari bisa mencapai 30 cm dengan bentuk mengelilingi lingkaran seperti cawan. Ukuran lingkaran tersebut berkisar antara 10 sampai dengan 15 cm. Tepat di bagian tengah bunga terdapat bagian yang berukuran lebih kecil dengan bentuk seperti tabung berwarna coklat. Bunga kecil tersebut nantinya akan menjadi biji setelah melalui proses pembuahan. Pertumbuhan bunga terjadi saling berhadapan antara setiap kelopak. Bunga anggrek. 1. Struktur bunga. Bunga anggrek memiliki struktur dasar 3+3 yang terdiri dari 3 sepal daun atau daun kelopak dan 3 petal dalam atau daun mahkota. Jenis anggrek berbeda-beda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. 2. Daun. Daun anggrek memiliki bentuk dan ukuran berbeda-beda tergantung jenis dan varietasnya. Tulang daun anggrek sejajar dengan helaian daun. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, dan lebar. 3. Batang. Batang anggrek dapat dibedakan menjadi 2 macam tipe pertumbuhan, yaitu monopodial dan simpodial. Anggrek monopodial memiliki batang utama yang ujungnya terus tumbuh terbatas panjangnya. 4. Akar. Seperti pada tanaman lainnya, akar anggrek berfungsi untuk mengambil, menyerap, dan mengantarkan zat hara ke seluruh bagian tanaman. Bunga kamboja. 1. Struktur bunga. Pada bagian bunganya sendiri mempunyai bentuk bunganya majemuk, kelopak corong dengan mahkota bunga 4 bagian, serta mempunyai warna bervariasi seperti merah dan putih. 2. Daun. Daun kamboja mempunyai daun tunggal dengan panjang sekitar 10-25 cm yang memiliki ciri-ciri runcing pada bagian pangkal, tebal, mempunyai bentuk yang lonjong dan mempunyai tepi yang rata. 3. Batang. Batang bunga kamboja terdiri dari batang, di mana bagian batangnya bertekstur keras, mempunyai cabang banyak, memiliki warna hijau keputihan. Batang ini mempunyai ketinggian hingga 1,5 sampai 6 meter. 4. Akar. Akar kamboja mempunyai akar-akar tunggang berwarna coklat muda sampai tua dan bercabang, di mana akar ini berfungsi menyerap unsur air dan mineral dari dalam tanah hingga kedalaman 1,5 sampai 2 meter. Bunga kertas. 1. Struktur akar. Bunga kertas memiliki akar jenis tunggang dengan bentuk vertikal, memiliki serabut dan cukup lebar. Akar pada bunga kertas juga bisa menembus tanah dengan memiliki kedalaman sekitar 50 hingga 80 cm. 2. Struktur batang. Batang bunga kertas memiliki perdu dan bentuk tegak lurus dengan ketinggian kisaran 2 hingga 3 meter, bahkan lebih tinggi lagi. Permukaan batang bunga kertas memiliki tekstur kasar dan coklat. Batang memiliki tekstur yang kokoh seperti kayu dengan duri dan memiliki berbagai cabang. 3. Struktur daun. Daun bunga kertas memiliki bentuk oval seperti telur dengan memiliki panjang 1 hingga 5 cm. Pada bagian ujung-ujung permukaan daunnya memiliki tekstur seperti menyirip. Daun bunga kertas memiliki warna seperti kehijauan hingga sedikit tua, dan tangkai daunnya pendek dengan warna sedikit kecoklatan. 4. Struktur bunga. Bunga kertas memiliki bagian seperti tangkai, tenda bunga, benang sari, dan tangkai putih. Bunga ini akan tumbuh di ketiak daun yang memiliki susunan majemuk. Bunga kertas ini memiliki anakan payung berjumlah 1 hingga 7 cabang. Masing-masing cabang memiliki cabang 3 bunga di sela-selanya. Warna bunga kertas bermacam-macam, yakni putih, ungu, merah muda, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah bunga melati. 1. Struktur akar. Tumbuhan melati memiliki jenis akar tunggang yang menjalar dalam ke tanah. Akar tumbuhan ini sulit untuk dipatahkan dengan tangan karena termasuk akar yang lentur. Bagian akar tumbuhan ini pun tidak memiliki serat. 2. Struktur daun. Melati memiliki daun tunggal. Tangkai pada daun ini pun berukuran pendek. Tiap tangkai berukuran sekitar 5 mm dan posisinya saling berhadapan. Daun-daunnya berbentuk bulat, agak lonjong dengan ujung meruncing. Daun tumbuhan ini berukuran sekitar 5-10 cm dikali 4-6 cm dengan tulang daun menyirip. Selanjutnya adalah 3. Struktur batang.
Batang pada daun tumbuhan ini berbentuk bulat dengan tekstur berkayu. Tumbuhan ini bisa tumbuh dengan ukuran dari 30 cm hingga 3 meter. Batang pada tumbuhan ini memiliki banyak cabang dengan warna coklat. 4. Struktur bunga. Tumbuhan melati menghasilkan bunga dengan jenis majemuk. Bunga akan tumbuh pada bagian ketiak daun. Pada satu pangkal bunga akan ditumbuhi 3 bunga sekaligus, sehingga tumbuhan ini cenderung memiliki bunga yang padat. Pada bunga melati terdapat 2 benang sari yang pendek. Jumlah kelopak bunga ini 4 hingga 4 buah dan umumnya bunga ini memiliki ukuran sekitar 2,5 cm. Tekstur pada kelopak pun seperti lembaran yang mengerut berbentuk trompet.